Selamat datang di Duo Biji. Di kesempatan kali ini, gue akan ngebahas kenapa Partai Komunis Indonesia dibubarkan. Setelah beberapa video sebelumnya, kita membahas tentang bagaimana Partai Komunis di Indonesia ini bisa tercipta, bahkan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia itu siapa saja, hingga pemberontakan Partai Komunis di Indonesia itu sendiri. Dan kenapa Partai Komunis Indonesia ini dibubarkan? Awal kisah, terjadilah sebuah perang ideologi antara komunisme dengan demokrasi, di mana demokrasi dianut oleh Amerika dan komunisme dianut oleh Uni Soviet. Lalu, dua negara ini berencana untuk menguasai dunia dengan cara menguasai ideologi tiap-tiap negara. Dan terjadilah sebuah perang ideologi. Sebagai contoh, ada dua negara yang mengalami perang dua ideologi ini, seperti Jerman dan juga Korea, di mana Jerman pernah terbagi menjadi dua, antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Dan Korea pun terbagi menjadi dua, Korea Utara dan Korea Selatan. Bahkan Indonesia pernah menjadi negara Republik Indonesia Serikat, hingga tercetuslah sebuah ide untuk membentuk sebuah negara, Republik Indonesia Soviet. Namun, Republik Indonesia Soviet tidak pernah terrealisasi, sampai akhirnya Partai Komunis Indonesia, di mana kekuatan komunisme di Indonesia dibubarkan. Melihat kondisi Indonesia yang seperti itu, Amerika yang menganut paham demokrasi tidak tinggal diam. Lalu Amerika melancarkan sebuah rencana di mana Amerika mendekatkan diri pada Soeharto, lalu memberikan paham imperialisme. Bahkan Presiden Soekarno pun sudah memberikan peringatan bahwa imperialisme ini adalah neokolonialisme. Tapi ya, nasi sudah menjadi bubur. Pada peristiwa 1965, semua dititik beratkan kepada Partai Komunis Indonesia. Disalahkanlah Partai Komunis Indonesia atas peristiwa tersebut karena telah membantai Jenderal TNI pada saat itu. Lalu dibubarkannya Partai Komunis Indonesia karena bertentangan dengan ideologi Pancasila. Di sini gue nggak ada niatan untuk mengembangkan ideologi komunis atau gue berpaham komunis, tapi gue ingin menjadi orang yang netral di mana melihat sebuah sejarah pada masa lampau tampaknya ada yang janggal. Karena setelah Partai Komunis dibubarkan, rezim Orde Baru hampir mirip diktatornya dengan negara-negara komunis di dunia. Bertahanlah Presiden Soeharto 32 tahun, adanya program penembak misterius, di mana masyarakat sangat susah sekali untuk mengkritik pemerintah. Bahkan ada istilahnya tembok aja ada telinganya kalau misalnya kita membahas tentang pemerintah. Hampir mirip kan diktatornya seperti pemimpin di negara komunis? Kita bandingkan dengan Cina, Xi Jinping. Kita bandingkan dengan Rusia, pemimpinnya bertahan begitu lama. Korea Utara, pemimpin negara Korea Utara berdasarkan garis keturunan. Tidak dengan demokrasi, tidak dengan dipilih oleh rakyat. Indonesia punya pemilu, tapi presidennya ya itu-itu lagi. Gue minta maaf kalau misalnya video sebelumnya sangat terkesan sekali menyudutkan TNI. Tapi sebenarnya yang gue mau sampaikan adalah gue ingin mengkritik Pak Soeharto. Karena pada saat itu Pak Soeharto sedang menjabat sebagai anggota dari TNI itu sendiri. Salahnya gue memang malah mengkritik institusinya, bukan mengkritik orangnya. Ya itu aja pembahasan gue kali ini. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Mari kita sharing di kolom komentar. Dan semoga kalian tidak kapok untuk menonton video-video yang ada di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.